Inilah luar biasanya penipuan pada zaman ini. Tidak pernah ada orang kaya ataupun pengusaha yang bayar pajak. Tidak pernah. Karena begitu mereka dibebankan pajak, seorang pengusaha tidak mau menanggungnya. Dia ambil itu dari para karyawannya. Dia ambil itu dari orang-orang yang membeli barangnya lewat meningkatkan harga barang tadi. Akhirnya menanggungnya harga mahal siapa? Ya kita lagi kembali orang-orang miskin yang tak berdaya ini. Jadi pajak itu dibayar oleh orang miskin untuk orang kaya atau pemerintah, penguasa. Zakat itu dibayar oleh orang kaya untuk orang miskin. Itulah bedanya. Jauh sekali, kontras. Pajak itu dibayar oleh orang paling bawah. Dan itu berlapis-lapis. Begitu beli kertas, misalnya ini, untuk menjadi ini, berapa lapis pajaknya nih? Ketika dia nebang kayu, ada pajak konsesi. Kayu ini diproduksi menjadi kertas, bubur, belum kertas, masih bubur, bubur kertas, pulp. Setiap berubah bentuk, pasti ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Berubah, berarti ketika menjual lagi dia, ada pajak penjualan dalam barang ini. Kemudian dibuat lagi dicetak menjadi cetakan buku, ada pajak pertambahan nilai untuk menjadi buku dipercetakan. Kemudian ada pajak penjualan lagi ketika ini dijual ke masyarakat. Jadi berapa pajak yang kita tanggung dalam satu buku ini? Bisa sampai 60% sampai 70% ini adalah pajak. Harganya sendiri tak sampai 20%. Luar biasa pajak. Dan ini semua ditanggung oleh kita yang membeli. Orang percetakan, orang pabrik pulp, orang pabrik kertas tidak mau menanggung ini. Dia tambahkan komponen pajak itu menjadi dalam sebentuk harganya menjadi sekian. Makanya dia jual sekian karena ada di situ pajaknya. Kita lah yang menanggung itu. Jahat ya. Tapi pajak memang jahat. Makanya Allah mengatakan pajak dan para pemungut pajak tempatnya di neraka. Jadi kita tidak hidup dengan cara Islam. Itulah kenapa kita susah. Kenapa kehidupan kita ini menjadi kok ruwet gitu. Kenapa kita hari tambah hari kalau yang tambah hutang, bukan harta yang tambah. Hutang yang mungkin bertambah. Baik secara pribadi maupun secara sosial satu kenegaraan. Kita rasakan itu. Dan kita mulai resist ataupun menolak terhadap pajak ini. Caranya sebisa mungkin lakukanlah gerakan, melakukan produksi, lakukanlah segala sesuatu yang kita minimal sekali membayarkan pajak itu, walaupun masih belum mungkin lah. Karena begitu kita beli pakaian saja sudah banyak sekali pajak di situ. Dari kapas ke benang, dari benang ke kain, dari kain ke menjadi baju, itu semua adalah lapisan-lapisan pajak dalam berbagai hal. Bahkan tepung, ada pabrik tepung, itu pasti kena pajak semua. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita sudah sadar ini bahwa ini masalah kita. Oleh karena itu mulai sekarang kita hanya menerima zakat dan tidak menerima pajak. Tidak bisa dilakukan sendiri itu, tidak. Bahkan berjamaah pun ataupun dalam bentuk ummah ini lakukannya pelan-pelan. Tapi secara sadar kita melakukan ini pelan-pelan, menghindarkan sedikit. Kenapa kita buat perdagangan misalnya juga dengan menggunakan barang campur barang, tukar barang itu adalah dalam usaha untuk menghindari pajak.